Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Azhara Dwi Fitria dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran atau siklus pembelian dari itu perusahaan, yaitu perusahaan X. Siklus pengeluaran ini terbagi atas dua versi. Yang pertama, versi perusahaan itu sendiri atau DFD sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Kemudian yang kedua adalah DFD yang akan kami rekomendasikan atau DFD yang kami buat sendiri sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang kami temui dari DFD perusahaan itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai versi perusahaan, DFD versi perusahaan. Yang pertama itu bagian produksi melakukan permintaan pembelian kepada karyawan. Nah, karyawan di sini itu adalah karyawan yang ditunjuk secara langsung atau karyawan yang dipercayai untuk melakukan pembelian. Nah, setelah adanya permintaan pembelian, maka karyawan ini akan melakukan respon atas pembelian kepada bagian produksi. Nah, setelah ada respon atas pembelian, maka dilakukanlah pemesanan atau pembelian barang. Nah, pada tahap ini, tahap pembelian dilakukan secara tunai atau secara langsung kepada supplier atau pemasok. Setelah itu, dilakukanlah pembayaran. Nah, di tahap kedua ini yaitu pengeluaran kas akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka pemasok atau supplier akan memberikan atau mengeluarkan faktur pada bagian pengeluaran. Setelah melakukan pembayaran, pemasok atau supplier juga akan memberikan barang. Nah, di sini kita berada di tahap ketiga yaitu menerima barang. Ketika supplier atau pemasok sudah memberikan barang, maka di tahap ketiga ini atau di bagian ketiga menerima barang-barang yang sudah dibeli akan disimpan di gudang produksi. Selain barang, faktur dari pembelian atas barang-barang tadi juga dikirimkan ke gudang produksi. Itu versi perusahaan dari DFD level 0 dari perusahaan X yang kami teliti. Selanjutnya ada flowchart dari siklus pengeluaran. Yang pertama ada bagian produksi, bagian pembelian, supplier, dan bagian pembayaran. Nah, kemudian selain versi perusahaan, ada juga versi rekomendasi dari kelompok kami. Dan di sini sedikit berbeda dari versi perusahaan, di mana pada versi perusahaan tidak melakukan pencatatan setiap selesai melakukan pembelian. Dan pada versi rekomendasi ini kami juga menambahkan bagian keuangan, di mana bagian keuangan ini tugasnya untuk melakukan pencatatan atas transaksi pembelian. Pencatatan ini dilakukan ke dalam buku besar, dicatat ke dalam buku besar, dan juga pengeluaran kas, dan juga ada laporan penerimaan barang. Nah, pada versi rekomendasi ini dimulai dengan bagian produksi, sama seperti sebelumnya. Bagian produksi melakukan permintaan, kemudian setelah ada permintaan dari bagian produksi, maka ada persetujuan atas pembelian. Jika disetujui, maka dilakukanlah order atas pembelian. Nah, di tahap pembelian ini akan dilakukan pengupdatean terhadap data persediaan, pemasok, dan juga purchase order atau order pembelian. Kemudian setelah itu dilakukanlah pembelian secara langsung kepada supplier atau pemasok. Setelah proses pembelian selesai, maka dilakukanlah pembayaran atau pengeluaran kas kepada supplier. Nah, kemudian setelah proses pembayaran selesai, maka pemasok atau supplier akan memberikan faktur. Faktur juga disertai dengan barang. Nah, barang ini dikirimkan ke bagian penerimaan barang. Ketika menerima barang, akan dikirimkan ke gudang
sebelum dikirim ke gudang, maka akan dibuatkan terlebih dahulu laporan penerimaan barang. Setelah menerima barang, bagian keuangan akan mencatat atau membuatkan laporan-laporan keuangan berdasarkan faktur atas pembelian yang tadi. Pencatatan itu diantaranya adalah pencatatan ke dalam buku besar dan juga jurnal pengeluaran kas. Nah, kita kembali kepada penerimaan barang. Ketika barang sudah diterima, maka akan dilakukan pengecekan kembali terhadap persediaan pemasok dan purchase order apakah sudah sesuai dengan berada tadi di bagian kedua ini. Kemudian setelah ada barang-barang yang diinginkan, maka barang itu akan dikirimkan ke bagian produksi untuk diproses atau diproduksi untuk menghasilkan sebuah produk. Kira itu DFG dari siklus pengeluaran dari perusahaan X dari kelompok 2. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.